Alhamdulillah, Muhammad wabarakatuh. Baik, eh, ahlan wassalam semuanya ya di dalam unit ketiga. Jadi ini unit yang paling ringkas ya, paling insya Allah hanya beberapa pertemuan saja. Nah dia sifatnya melengkapi ya beberapa apa namanya bagian di unit kedua yang sudah kita pelajari sebelumnya dan ada apa namanya pengulangan sedikit ya tentang jumlah ismiyah. Nah ini gambaran materinya. Di unit ketiga mempelajari tentang struktur kalimat dasar ya diawali dengan nah dimulai dari unit ketiga dan unit-unit setelahnya gitu ya nanti mulai ada eh, menghafal beberapa kosakata yang sering muncul dalam Al-Quran. Nah jadi biasanya di awal-awal unit ya di unit 3 unit 4 dan seterusnya diawali dengan hafalan kosakata. Nah ini insya Allah sebagai akselerasi buat kita semua untuk lebih apa namanya lebih mudah ya dalam menerjemahkan ke depannya. Kemudian mempelajari kecenderungan makna keluarga besar ya, dan juga merasakan keajaiban ya, kehebatan Al-Quran dalam pilihan keluarga kata setiap katanya. Nah ini pendekatan ya memahami kecenderungan makna. Jadi eh, kalau pastinya begitu ya, kalau pastinya ayat tersebut ya misalkan kata anzala, nah, pastinya ya tentu harus dilihat secara tafsirnya dan padanan kata sebelum dan setelahnya begitu ya. Tetapi kata-kata tersebut ya dalam keluarga besar khususnya ya, nah itu memiliki kecenderungan-kecenderungan makna gitu ya. Nanti insya Allah kita ulas satu persatu. Kemudian nanti ada mengenai tentang jumlah ismiyah ya, ya yang dasar ya mengenai komponennya mubtada khobar mutalib bil khobar menguraikan juga komponen jumlah ismiyah dan mengartikan secara sederhana ya. Kemudian ada jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini yang sudah kita pelajari di sebelumnya ya tentang kalau jumlah ismiyah mubtada khobar mutalib bil khobar, kalau jumlah fi'liyah fi'il fa'il dan juga maf'ul ya. Nanti juga akan dikenalkan tentang konsep naibul fa'il ya, penggantinya dari fa'il. Kemudian konsep maf'ul ya dan juga komponen jumlah fi'liyah dan mengartikannya. Serta nanti membandingkan ya jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ya. Nah, perbedaan secara menerjemahkannya seperti apa dan terakhir ada aplikasi dalam Al-Quran ya menguraikan komponen jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah secara sederhana. Nah ini eh, gambaran umum ya pembelajaran di unit ketiga yang akan kita capai hal seputar ya pendekatan makna dan juga jumlah ismiyah dan fi'liyah yang masih sederhana ya. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya di awal adalah mempelajari tentang kosakata yang sering muncul dalam Al-Quran ya. Nah, targetnya adalah bisa menerjemahkan ya beberapa kata dan juga terampil dalam mensorofkannya. Nah, ini ada beberapa kata kita coba dibagi dua seperti ini ya. Nah, ini diberi waktu dulu mungkin eh, kurang lebih 3 menit ya. Nah, menghafalkan khosirun orang rugi khosir ya. Rugi mubaddilun ya. Badal ya. Badal kan pengubah pengganti gitu ya. Nah, mubaddilun pengubah zalimun orang zolim mukadzibun pendusta khalik ya pencipta khalikun mujrimun ya kriminal ya atau dosa kesalahan juga bisa mu'ridun berpaling ya kafirun orang kafir muslihun ya muslih ya tenang damai itu ya bisa atau solih ya kemudian syahidun ya saksi. Nah ini boleh dihafalkan sebentar 3 menit ke depan nanti coba kita acak satu persatu gitu ya. Padahal silakan.
Ya, silakan dari Mas Arif kata syahidun apa nih artinya? Saksi Ustaz. Oke, kalau mu'aridun Eh, Mu'ridun penolak. ya bisa menolak ya, berpaling ya. Oke. Gantian Mas Wibias katanya mujrimun. Kriminal atau pendosa. Oke. Betul. Kafirun, Film pendusta. kafir. Ya, Pendusta penduduk. itu bukan sih pun. Kafir ya, normal. Hmm. Hmm. Muslihun. Orang soleh, pembuat damai tadi. Ya, menamai. Nah, sekarang ganti Pak Andi, pencipta. Bahasa Arabnya, Pak Andi. Pencipta. Nggak kedengeran saya. Apa yang kedengeran? Kholikun, yes. Balik. Ya, ya, masuk, masuk. Ya, Boleh ya. Pencipta pencipta. kholikun, kholikun, Oke. Pengubah. pengubah, Mm-mm. mubaddilun, Mubadilun ya, badalah. Oke. ya, mubaddilun. Mas Wibias, orang rugi. Orang Marugi itu Muhsirin. Pakai yang keluarga kecil. Katanya Oke. betul. Hashirun. Kho. Oke, kho. Khoshirun. Ya, Khoshirun. saya khosirun. Oke, orang zolim. Ini Zalimun. pendusta. Pendusta. Dusta Mukadzibun. Oke, oke. Nah, sekarang kita bagian kedua. Munafikun, ya, orang-orang munafik. Muflihun, orang-orang sukses. Zahibun, orang pergi. Ya, zahib, ya, pergi. Kalau karena ini fa'il ya, polanya fa'ilun, jadi orang ya. Nah, kalau zahaba doang pergi. Mujadilun, pendebat, ya, jadal, ya. Rokiun, ruku, orang yang ruku. Sajidun, orang yang sujud. Qailun, ya. Qailun, ya. Orang yang berkata. Mursilun, ya. Orang yang eh, mengutus atau orang yang menyampaikan ya, atau pengutus. Sobirun, ya. Penyabar, orang yang bisa juga orang yang sabar ya. Sobirun. Sailun, ya. Penanya atau orang yang bertanya. Nah, ini 2 menit ya, mungkin insya Allah. Karena kata-katanya insya Allah tidak ini masih familiar ya insya Allah. 2 menit, silakan boleh dihafalkan sebentar. Kita review satu persatu. Oke, kita awali ya. Silakan dari
Pak Andi, orang sujud. Sajidun. Oke, penanya. Sa'il. Oke, kemudian Mas Wibias, orang yang berkata. Qailun. Pengutus, Mursalun. mursilun ya. Mursilun. Mas Arif, pendebat. Jidalun. Apa? Jidalun atau jidalun? Pakai mim ya. Kalau ini pakai mim. Oh, Mujadilun. Muja, Mujadilun. ya mujadilun. Oke. Kemudian orang yang sukses. Muflihun. Oke. Pak Andi, orang pergi. Zahibun. Oke, orang ruku. Raki'un. Oke. Ya, satu lagi munafikun ya sama. Oke. eh, ini kurang lebih kata-kata yang mungkin nanti akan eh, banyak ya muncul ya. Khosir, orang rugi. Khosirun, mubadilun, zalimun, mukadzibun, khalikun, syahidun, muslihun, sampai sajidun. Nah, kita memperhatikan sedikit ya eh, penerapan di unit kedua kemarin ya. Akar katanya dan menebak keluarganya apa, serta membacakan sorofnya ya. Ya, misalkan kata, nah ini ya, mukadzibun ya. Nah ini mukadzibun ya, keluarganya pakai tasdid. Nah, maka keluarga pakai tasdid ada dua ya. Allama dengan tadabbaro. Nah, karena ini tidak pakai ta, berarti ini ada keluarga allama ya. Berarti sorofnya kadzaba yukadzibu takziban fahuwa mukadzibun. Kudziba yukadzabu takziban fahuwa mukadzabun. Al-amru minhu kadzib wa nahyu anhu la tukadzib wa dzarfu minhu mukadzabun. Nah, jadi ini mukadzibun masuknya adalah ism fa'il. Oke, kita coba dari yang pakai mim-mim dulu saja ya. Oke, silakan dari Mas Wibias kata mubaddilun. Ini keluarga Alama. Oke, boleh diserahkan. Alama ya Allah. Badala. Mm-mm. Yubadilu. Mm-mm. Takliman. Tabdilan. Betul. Wahuwa mubadilun. Oke, terus. Ya Alama ya Olima. Budila. Mm-mm. Betul. Yubadalu. Iya. Tabdilan. Wahuwa Mm. mubadalun. Oke, Amru minhu. Berarti badil. oke. Wannahyu anhu Kemudian la tabdil. la, La la tabaddil. kurang dikit. La, Yu'lamu la la tibaddil. dengan Enggak, doma. tubaddil. Iya, itu berarti saya. Tubaddil Terus, ya. Wa zarfu minhu mubaddalun. oke, alhamdulillah. Silakan Mas Arif, katanya adalah muslihun. Muslihun keluarga Aslama. Betul? Silakan, boleh dibacakan. Aslaha yuslihu islahan fahuwa muslihun. Oke, Usliha yuslahu islahan fahuwa muslihun.
الأمر منه Oke, أصلح والنهي betul. عنه لا تصلح والظرف Mm-mm. منه مصلح. Oke, alhamdulillah. Sahih. Selanjutnya, Pak Andi katanya adalah mujadilun. Jadilun itu dari kata ja, jadala ya. Ustaz? Betul. Keluarganya? Jahada. Tiada, betul. Silakan. Jadala Mm-mm. yujadilu Oke, jidalan betul. wa mujadalatan Betul. fahuwa mujadilun. Ya, betul. Terus? Eh, Judila Mm-mm. yujadalu Mm-mm. jidalan wa Mm-mm. mujadalatan fahuwa mujadalun. Betul. Al amru minhu jadil wa nahyu Betul. anhu la tujadil wa Mm-mm. dharfu minhu mujadalun. Oke, alhamdulillah. Sahih. Nah, ini yang keluarga besar ya, identiknya dengan menggunakan mim ya. Nah, sedangkan yang tidak pakai mim ya, nah ini identiknya karena semuanya rata-rata isim fa'il ya. Nah, maka yang tidak pakai mim adalah keluarga kecil ya. Nah, contohnya Astagfirullah. ini kholaqa ya. Nah, kata kholaqa di sini kata dasarnya adalah kholaqa. Kholaqa yakhluqu. Berarti khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliqun khuliqa yukhlaqu khalqan fahuwa makhluqun al-amru minhu al-amru minhu khaliq wa nahyu anhu la tukhaliq apa kalau keluarga kecil sebentar keluarga kecil keluarganya keluarga khalaqa yakhluqu A dengan U berarti fadhona nasara ya keluarga nasara. Berarti ukhluk la takhluk la unsur la tansur ya. Ukhluk la takhluk wa, wa dzarfu minhu makhlakun wa makhlikun wa makhlakat wa makhlakatun ya. Oke, ini mungkin agak sedikit pelan-pelan ya. Saya tentukan aja dulu sambil latihan. Eh, Mas Wibias katanya adalah saya pilihkan katanya adalah Rokiun ya. Kemudian Zahaba, Zahibun nih Pak Andi. Kemudian satu lagi ini Syahidun ya, Mas Arif. Nah, boleh dilatihankan sebentar 2 menit mungkin ya. Sambil cas HP, saya cas laptop bentar. Sambil mencari keluarganya ya, kira-kira keluarga apa? Roka'a, kira-kira apa? Zahaba, Zahada.
Oh iya, untuk Quran sorofnya ini sudah pada download sebelumnya. Ini karena keluarga kecil kayaknya butuh kita ini kan ya. Ada yang kendala tentang Quran sorof itu, ada yang nggak bisa install atau mungkin apa? Mas Bibis bisa ya? Kemarin ya pakai apa itu? Web ya? Oh, iya, itu ada webnya, Ustaz. Oke. Bisa Namanya apa ya? diakses semua ya? Maksudnya semua device bisa ya? Bisa harusnya. Ini web. Boleh di-share tolong Mas Bibis mungkin Oh tips. iya, boleh, Ustaz. Nah, yang lainnya boleh dicoba ya cara mencarinya ya diketik. Coba kalau ada webnya kita klik ya ntar. Stop share. Ntar. Nah, di sini ada ya. Oke, nah misalkan yang pertama tadi ya syahidun. Nah, kita cari shin. Nah, ini lebih enak malah ini. H dengan dal. Dengan dal. Nah, dia muncul ya tampilannya. Untuk yang tulisan Romawi seperti ini, nah ini lambang keluarga besar. Nah ini ada 10, ada 3, ada 4. Nah ini babnya ini, nah ini keluarganya, nama keluarganya. Nah ini nama keluarganya. Nah, di sini juga nama keluarganya, cuman keluarganya penyebutan istilah keluarganya beda-beda ya di masing-masing pembelajaran sorof tuh biasanya dengan istilah berbeda-beda. Nah, tapi kalau default dasarnya kan pakai fa'ala ya. Nah, berarti ini keluarga istaghfaro, istaf'ala. Kalau ini mufa'ilatan, mufa'iluhu ini apa nih? Jahada kayaknya nih. Nah, kemudian ini keluarga if'alan, eh fa'ala, fa'alan. Ini keluarga apa nih? Asyhid. Aslama ya, Ustaz? Islam. Sama ya, sama. Ini keluarga sama. Nah, ini keluarga syahada tadi berarti keluarga sami'ah. Nah, kita buka detail. Nah, di sini ada pencarian kita kan fokusnya ke ini ya, masdar ya. Nah, berarti kalau tadi sami'ah berarti syahida, sami'ah yasma'u. Syahida yashhadu. Nah, syahida yashhadu. Kemudian di sini masdarnya ya langsung syahadatan atau syuhudan. Nah, syuhudun ya, syuhudun atau syahadatan. Nah, gitu. Kurang lebih begitu. Nah, sambil dicoba-coba dulu boleh. Tadi katanya syahada, zahaba, sama rokiun. Kalau zahaba tinggal diganti ya. Za, ha dengan ba. Za, ha dengan ba. Oke. Nah, di sini muncul ya keluarganya keluarga Fathah. Fathah yaftahu zahaba yazhabu. Nah, di sini muncul ya masdarnya muncul banyak ya. Nah, jadi master itu ya banyak versi ya. Kalau penyebutan master itu nanti di keluarga kecil khususnya, yaitu polanya ada banyak ya. Ada penyebutannya rihaban, zahaban atau madhabun ya. Itu tiga-tiganya benar ya. Tiga-tiganya bisa. Tapi yang paling sering ya, sedengaran saya itu adalah zihaban ya. Zahaba yadhabu zihaban. Bahwa Kalau yang madhabun. atasnya itu apa, Ustaz? Yang mana? Auzanan masdar yang atasnya persis. Fa'ala, fi'alan, maf'al. Iya. Sama itu ininya tiga kalau kalau diganti dengan defaultnya itu kan kata fa'ala ya. Nah, zahab, Oh, zahaba, fa'ala, fi'alan, maf'alan. Sama dengan bawahnya itu. oh. Auzanan itu kayak rumus umumnya. Rumus Oke, umum. oke.
Isim fa'il, ya fa'ilnya zahibun ya. Ada amarnya juga ya. Idhab. Nah, insyaallah. Oke, boleh kita coba dulu dari yang tadi ya. Silakan dari Mas Harif dulu kata syahidun. Jadi tadi ini keluarga Sania ya, Ustaz. Kami ya, betul. Berarti di sorof. Ya, disarafkan. Syahida yashhadu. Syahida yashhadu syahadatan. Oke, Fahuwa syahidun. oke. Syuhida yushhadu syahadatan. Fahuwa syahadun. Bahwa apa tadi? Fahuwa syahadun. Gitu. Bahwa pakai maf'ulun. Nah, berarti apa itu? Berarti mashhudun. Ya, saya masyhudun. Nah, Mashhudun. Al-amru minhum syahid. eh, ini kalau amarnya kan bunyinya sami'a berarti isma. Nah, ini berarti menjadi Ya, Ismail. Al-amru minhu ishhad. oke, والنهي عنه لا تشهد. oke. والظرف منه مشموع. Pakai syahada. مشهود مشهود. Tiga itu yang masma'un wa masmi'un wa masma'atun. مشهود مشهد. مشهود ومشهادا Masma'un wa ومشهاد. masmi'un wa masma'atun. Nah, مشهاد ومشهاد ومشهدة wa mashhidun. Tadi. ومشهد. Ya. مشهد ومشهد ومشهدة. Sahih. Ya. Alhamdulillah. Itu kurang lebih ya. eh, Mentransformasikannya ke dalam sorof. Ya. Kata kuncinya yang penting tahu keluarganya. Ya. Nanti tinggal dimasukkan. Oke, selanjutnya Mas Bibias katanya. Oh tadi, Zahibun ya? Apa Rokiun? Saya, Yang Ustaz. ya silakan Pak Indi. Zahibun. Zahibun berasal dari kata keluarga Fatahah. Oke. Zahaba, yadhabu, zahban, fawa, zahibun. Zihaban kalau masdarnya zihaban. Ah, masternya? Masdarnya zihaban Oh, bentuknya. zihaban ya. Panjang hanya zihaban. Zihaban. Ya. Hmm. Zuhiba, yuzhabu, zahban, Zihaban. zihaban, Mm-mm. fahuwa mazhubun. Oke. Al-amru minhu idhab, wan Mm-mm. nahyu anhu la tazhab, Betul. wal dharfu minhu mazhabun, mazhibun, mazhabatun. Oke, alhamdulillah. Eh, Jadi memang kalau keluarga kecil polanya masdar itu tidak seperti hafalan kita. Jadi memang Hmm. menyesuaikan. Tadi kan syahada itu masdarnya syahadatan. Nah ini kalau tadi kita cek adalah zihaban. Nah, Zihaban ya. ya. Gitu. Selanjutnya Mas Bibias Rokiun. Roki'un ini keluarga Fatahah. Ya. Kalau dari ini. Roka yarkau. Jadi roka'a yarka'u rok'an bahwa Mm-mm. roki'un. Hanya satu ya kalau masdarnya rokaan aja apa ada pakai tak marbutannya? Masdarnya, oh iya, masdarnya, oh masdarnya ruku'an. Nah, ya, rokaan ya. Iya, ruku'an. Jadi, oke lah. Roka'a yarka'u
ruku'an fahuwa raki'un. Oke. Terus, Ruki'a yurka'u ruku'an fahuwa marfu'un. oke. Al-amru minhu yarka'u berarti irka' Ya, irka. wa nahyu anhu la tirka' La. la tarka' ya sorry. Iya, la tarka. La tarka' wa zarfu minhu zurufnya ada 3. yang ini 3. ya pakai mim depan ya. Ya, Berarti markaun, betul. mirkaun, wa Markiun. markiun, wa Ya, markaatun. betul. Markaun, markiun, markaatun. Oke. Oh, tapi di sini masdarnya cuma rukuan Ustaz. Satu. Iya, Heeh. masdar. Kalau Iya, masdar ya, masdar sorry. Kalau zorofnya nggak ada di sini. iya. Makanya Zarab itu ada banyak versi sebenarnya. Jadi yang kita Oh, hafalkan tiga-tiganya itu ya. oh Ada oke. bisa tiga-tiganya itu nanti salah satunya apa gitu ya, tergantung konteks yang dipakai Hmm, biasanya. oke. Oke. Kira-kira udah tergambar kalau keluarga kecil, keluarga besar insya Allah hafalan ya. Kalau pakai mim ya, mujadalah tadi kita tahu, mujadimun kita tahu. Nah, tapi kalau di sini kan memang mau nggak mau kita akan mengecek kamusnya. Tadi sudah terbayang ya, misalkan ya, kata satu lagi, eh katanya misalkan sailun, kita coba cari ya. Sailun, ya, saya hapus dulu. Sailun. Sin, kemudian Hamzah dengan, oh di sini ada Hamzah, ada Hamzah dengan la. Oh nggak ada. Oke, berarti. Sa, nah, nah ini. Sa'ala, oh dia ada keluarga ini ya. Sa'ala yus'ilu is'alan. Bahwa mutasailun. Ini keluarganya nantinya tasa'ala. Tasa. Oh ini Ta'aruf keluarga aja. ta'arofa ini. Keluarga ta'arofa. Kok nggak ada keluarga kecil ya? Ada yang keluarga kecilnya sobar coba. Sobaro. So, mbak, ro. Nah ini keluarganya Doroba. Sobaro, keluarga Doroba yadribu. Sobaro yasbiru. Nah, Sobaro yasbiru, masdarnya adalah sobron. Ya. Sobron jamil ya. Sobron jamil itu merupakan masdar ya. Kesabaran yang ya. Ada proses ya. Kemudian sobirun, orang yang sabar. Subiro yusbaru ya. Yusbaru bahwa sobron bahwa masburun nih. Di sini ada masburun ya. Amarnya isbir la tasbir, wa dzarfu minhu masbarun, masbirun wa masbarutun. Nah, jadi cara mencarinya ya, dicari 3 akar katanya, kemudian keperluan kita di keluarga kecil ya identiknya dengan masdar ya. Ini memang salah satu kelemahannya di sini nggak kelihatan ya, harokatnya. Jadi
sobron apa sobrin, tapi intinya kalau belakangnya kan nanti tergantung dia ini ya rofa nasabjarnya. Mau dibaca sobrun juga boleh gitu ya. Sobron juga boleh. Itu nggak ada masalah. Yang penting huruf depannya ya harokat depannya. Kalau nggak pakai harokat itu adalah sukun. Nah huruf terakhirnya itu nanti menyesuaikan aja. Kalau di apa namanya di masdar ya seringnya pakai fathah ya seringnya. Tapi nggak harus ya. Islaman, nah, dan segala macam itu kan polanya ta'liman, nah itu semuanya eh, pakai fathah. Berarti kalau mau disamakan berarti sobron ya bunyinya. Tapi juga bisa kan sobrun kalau dia sebagai rofa. Oke, begitu mungkin gambaran cara mencarinya. Ya ini alhamdulillah. Saya baru tahu nih ada versi webnya. Lebih mudah insya Allah. Oke, sampai di sini kira-kira eh, mencari sorof di keluarga kecil. Apakah ada kendala dulu mungkin? Mau nanya Ustaz. Boleh, Jadi silakan. untuk maf'ul mungkin nggak Hmm. kalau ada satu kata muncul di keluarga besar dan keluarga kecil? Misal tadi Rokiun ada Markiun juga apa enggak gitu? Rokiun. Misal ada satu isim isim fa'il yang muncul sebagai pola keluarga besar dan pola keluarga kecil. Kalau Jadi ada isim fa'ilun sama fa'ilunnya gitu. katanya begitu sama-sama muncul Hmm, gitu. iya, Nggak mungkin. nggak mungkin ya Kalau pasti salah satu. nggak mungkin. Soalnya dia kan eh kalau sesama keluarga kecil mungkin. Nah, Hmm. sesama keluarga kecil, tapi sangat-sangat jarang ya. Yang biasanya satu satu kata itu kemungkinan paling banyaknya dia bisa ada di keluarga besar sama keluarga kecil, iya. Cuman bentuknya pasti berbeda. Misalkan tadi ya kata yang tadi itu ada banyak itu tadi kata syahadat tadi ya. Nah, shin ha dengan dal syahadah. Nah, ini. Nah, dia bisa ada di keluarga kecil dan dia ada di keluarga besar. Keluarga besar banyak gitu ya. Nah, tergantung nanti konteksnya. Cuman ya keluarga kecil kita lihat misalkan isem fa'ilnya ya. Fa'ilnya di sini nah ini syahid ya. Nah, kalau di keluarga yang lain nggak mungkin munculnya syahid, pasti pakai mim. Nah, kalau di keluarga besar ya cirinya mus Hmm. tasyidun. Nah, Hmm. kalau yang lain juga di keluar sesama keluarga besar pun bentuknya beda-beda. Nggak mungkin sama. Oke, tapi ada perbedaan makna nggak, Ustaz? Apa sama-sama artinya Ya, sama-sama orang oke. yang menyaksikan? Oke. Nah, di sini contohnya dalam bahasa Inggris ya. Di sini to bear witness. Itu Mas Bibis boleh dibantu mungkin maksud ininya. Nah, di sini to call witness, ini to see, to make sama-sama Oh, kata syahadah. Tapi deskripsinya lebih detail mana, lebih kuat mana, nah itu beda-beda. Apa oh ini, iya Mas iya. Bibis? To bear witness ini apa nih kira-kira? Kayak ya bersaksi. Oh, halo, masuk nggak, Cek, cek. Ustaz? Hai, Ya, bagus. Kalau to bear sama to call ini bedanya, Mas? khusus dari kayaknya kalau dari deskripsinya lebih kuat yang atas ya, kayaknya. Di atas. To bear Heeh. itu maksudnya apa? To bear. To bear witness itu kayak kayak biasanya dipakai buat pengadilan gitu, kayak saya bersumpah bersaksi gitu. Oh, Heeh. oke. Kalau to call witness, Itu kayak apa ya? Kayak to testify, attest, bisa sama-sama kayak mengakui, cuman kayaknya ya kalau dari deskripsinya sih oh, lebih kuat yang atas gitu. iya, Kayak iya, lebih, iya. heeh, Maknanya lebih kuat di atasnya ya. iya, Itu ini kan to see sekedar melihat ya. iya, cuma melihat. Nah, nah, itu memang ada nanti insya Allah Hmm. nanti kita penguatan makna kan kita detailkan di setelah ini insya Allah nanti.
Yang jelas memang satu akar kata apa satu, ya akar kata itu ya memiliki banyak kemungkinan di keluarga kecil atau keluarga besar. Cuman bentuknya pasti beda-beda gitu. Ya. Oke. Nah ini ada, silakan Pak Andi. Eh, untuk di Quran Shaf ini Hmm. kan nggak diberikan harokat gitu ya kan Ustaz ya. Hmm. Ya. Nah ini sebenarnya eh, sebagai istilahnya pemula gitu kan. Hmm. Ini eh, kami kan istilahnya ini apa ya harokatnya gitu ya. Nah ini memang Hmm. sebenarnya untuk ini dibuat hanya untuk insting saja nanti memberikan harokatnya atau sebenarnya ada materi atau pendalaman kalau atau hafalan gitu ya Ustadz ya Nah, untuk harokat-harokat yang tidak ditampilkan di Quran Surf ini ya Ustadz ya. oke. Nah, sebenarnya ini ada sedikit bantuannya di sini ya. Misalkan ini ya, kalau kalau ini kan yang pertama memang mau nggak mau ada keterlibatan dari hafalan-hafalan kita. Hafalan Ya. ya. Heeh, itu salah satu penunjangnya. Misalkan ini ya, kan ini nggak bisa ditebak nih, Sumi'a Hmm. atau Simai, Simi'i ya. Nah, cuman kita tahu keluarganya adalah keluarga Sami'a. Nah, jadi terbaca Hmm. Sami'a pakai iya di sini. Ya, kata bantunya di sini dengan iya. Yasma'u. Hmm. Kenapa dikasih ya? Supaya nggak ada yang menyebutkan Yusmi'u. Nanti Yusmi'u beda lagi nanti. Di sini ada Hmm. yang lain. Nah, di situ sudah dibantu. Nah, ditambah di sini ya. Nah, di hafalan kita ya. ah, Kalau pokoknya kalau ada yang polanya di tengah-tengah nggak dikasih harokat, kemungkinan besar dia adalah sukun. Nah, seperti ini ya. Mashhudun. Nah, di sini pakai sya-nya nggak pakai apa-apa, wa-nya nggak pakai apa-apa. Tinggal belakangnya. Kalau belakang itu memang sangat jarang sekali ya dikasih harokat. Kenapa? Karena ada tiga kemungkinan ya. Bisa jadi rofa, nasab, atau jar. Nah, sama seperti ini. Nah, kalau ini haknya aja nggak dikasih nih ya. Harusnya dikasih nih. Di sini ishad ya, sami'a ya. Kemudian di sini sya. Kalau ada alif, maka itu dibacanya fathah. Nah, syahid, nggak mungkin syu, nggak mungkin shi, karena ada alif. Kalau alif pasangannya dengan fathah. Syahid, nah, syahidun atau ashadun. Nah, ini sya-nya nggak pakai harokat, berarti pakai sukun ya. Asha di sini ashadun, ashadan atau ashadin. Kemudian di sini syuhudun. Nah, syuhudun di sini pakai harokat, wanya nggak pakai harokat, berarti sukun. Daknya nanti bisa tiga kemungkinan. Nah, di sini mungkin ya syahadatan. Nah, syahadatan ini mungkin ya berdasarkan simai kita sering dengar. Nah, kalau di sini yashhad, eh, sama ini mudori sama ini ya, yashhadu. Syahida yashhadu. Nah, ini hafalan ya. Doroba sami'a yasma'u, atau sini syahida yashhadu ya. Mau nggak mau memang ada sedikit bantuan dari hafalan kita. Cuman ada pola-pola yang memang ya di sini beberapa ada bantuannya. Meskipun saya kurang tahu juga ya, karena ini bukan yang buat bukan orang Indonesia. Jadi eh, apa Iya, namanya, ininya nggak didetailkan gitu. iya, iya. Nah, Jadi kalau tapi paling ini ya Ustadz. Jadi kalau yang hmm, kunci kan ada apa kitab gundul gitu ya. Kitab Arab betul. gundul gitu. Jadi Hmm, itu orang bisa membaca kitab itu memang kuncinya di hafalan pola-pola ini ya. Salah satunya ya. betul, betul. Selain selain ingat gitu ya, Ustadz ya. Ah, ah, iya betul. Jadi memang dasar Hmm. ininya itu nanti lebih banyak di sorofnya ya. Nah, sorof dan Hmm. ditambah kalau kalimat nanti di penentuannya, di apa namanya, di nahwunya, kaidah-kaidah grammarnya, cara Hmm. bacanya. Tapi kalau pola Iya. pembacaan itu seringnya dari sorofnya itu. Nah, maka insya Allah Hmm. ya kita juga mengarah ke sana nanti ke depannya. Iya, 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 Nah, Ustadz. Baik, Ustadz. oke. Ye, siap. Nah ini
terakhir ini mungkin review yang tadi sudah kita hafalkan, kita cek di pilihan di sini ya. Oke, sudah saya share di sini mereview yang tadi ya, sudah kita hafalkan tadi. Kholikun sampai orang sukses. Nah, silakan boleh dikerjakan sebentar. Nanti kita masuk ke pengenalannya. Mungkin sekitar 5 menit ya. Nah, 5 menit. Nanti kita bahas bersama. Ini sudah selesai. Sudah saya share di grup WA aja. Nah, boleh di ini kan.
Oke, coba kita bahas satu persatu. Silakan dari Mas Arif, silakan. Oh, Likun. Pencipta. Oke, pencipta. Pencipta. Lanjut, satu lagi Mas Arif, dua-dua. Muslihun. Hmm, apa namanya? Orang membuat damai. Ya, pembuat namanya. Lanjut, Mas Wibias, zalimun. Orang zalim. Orang zalim. Oke. Mujrimun. Jerimun. Kriminal. Dosa. Gimana? Oke. Pak Andi, syahidun. Syahidun saksi. Saksi. Oke. Ya. Saksi. Oke. Mu'aridun. Mu'ridun orang berpaling. Oke. Nomor paling. Kafirun. Silakan Mas Arif. Orang kafir. Oke. Orang kafir. Mubaddilun. Pengubah. Pengubah. Lanjut Mas Wibias. Khasirun. Muslimun. Orang rugi. Oke. Orang rugi. Mukadzibun. Apa lagi? Pendusta. Ya, pendusta. Pak Andi, penanya. Menanya sa'ilun. Oke, sahidun. Terus orang ruku. Orang ruku roki'un. Oke, rokiun. Oke. Mas Arif, orang munafik. Munafikun. Munafikun, munafikun. Oke. Penyabar. Swabirun. Oke, sobirun. Kemudian orang berkata, Mas Fibias. Qailun. Oke, koinun. Terus pendebat, Mujadalah. muja, Adalah. ya mujadilun ya. Oh, Oke. mujadilun. Ya. Orang yang sujud Pak Andi. Yang sujud. Sujud. Sajidun. Sajidun. Orang pergi. Zahibun. Oke, zahibun. Mas Arif, pengutus Mursilun. mursilun. Oke, mursilun. Orang sukses, Muflihun. ya muflihun. Oke, eh insya Allah untuk pengenalan dasarnya ya. Jadi target kita ya di awal ini terbiasa dengan eh, sorof ya dan juga apa namanya mencari ya, mencari kalau nanti kebingungan khususnya di keluarga kecil, nah cara mencarinya tadi dengan Quran sorof ini ya. Nah ini eh, detailnya bisa diklik nanti muncul. Cuman memang apa namanya artinya di sini kalau di sini dengan bahasa Inggris ya. Nah jadi pendekatan-pendekatan nanti mungkin boleh saling melengkapi ya mungkin kalau kosakata bahasa Inggrisnya ini eh, secara arti memang harusnya berbeda ya. Nah ini kalau di sini pengenalan awalnya nanti sudah ada kecenderungan maknanya, tapi kok kayaknya agak nanggung kalau kita bahas ya, karena ini sekilas saja ya. Nanti detailnya insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi keluarga asrama. Nah, jadi makna di keluarga asrama pun dengan keluarga sesama asrama itu ada banyak versinya begitu ya. Nah, jadi tergantung konteks kalimatnya. Di sini disebut ya, disebut kecenderungan ya karena memang tidak bisa berlaku mutlak ya. Tidak bisa berlaku mutlak 100% ya, melainkan hanya pendekatan teoritis ya. Jadi keluarga asrama itu ada kurang lebih 6 ya maknanya di sini. Nah, ini saya spill dulu aja gambarannya. Nah, ini. Jadi kesimpulannya nanti keluarga asrama itu nanti ada 6
makna begitu ya. Nah, jadi 6 makna ini nanti tergantung ya. Nah, sesama keluarga aslama, tapi artinya bisa beda-beda gitu ya. Ada yang intransitif, ada yang transitif, ada yang bermakna kata benda gitu ya. Ada yang bermakna sifat ya, ada yang bermakna tempat, waktu, ada yang mengenai dirinya sendiri, tetapi tidak berefek pada orang lain. Ini jadi ada banyak versinya gitu ya. Nanti insya Allah kita detailkan ya. Ini karena agak nanggung kalau kita bahas nanti kepotong lah. Nah, jadi keluarga aslama itu ada 6. Nanti keluarga yang lain juga ada beberapa pendekatan maknanya. Di keluarga besar bisa dideteksi demikian. Tapi untuk keluarga kecil gitu ya. Nanti keluarga kecil tidak ada pola khusus seperti mana ini ya sarofnya. Nah, sarofnya juga sama. Sarafnya di keluarga kecil tidak bisa didetailkan. Nah, ini gambaran umumnya ya. Keluarga asrama ada 6 ya. Sama lah, ini seperti sesuai dengan banyak munculnya gitu ya. Aslama itu paling banyak muncul, alama itu juga sampai jahada. Nah, jahada ini lumayan banyak ya. Aslama, alama, jahada. Kemudian tadabbara, ta'arafa, ikhtalafa, inqalaba, istafara. Nah, istafara nanti agak banyak gitu ya. Ini sampai inqalaba ini itu sangat jarang gitu ya, bukan sangat jarang ya, sangat sedikit dibandingkan dua keluarga yang tadi. Nah, jadi keluarga kecil tidak ada kecenderungan maknanya. Nah, jadi memang karena apa ya, keluarga kecil itu ya polanya hampir sama begitu ya, karena semuanya akar katanya tiga tiga kata gitu ya. Kemudian secara makna pun tidak ada bedanya, misalkan zahaba gitu ya, pergi. Nah, jadi tidak ada kecenderungan makna yang lain gitu, normal gitu ya. Nah, ini gambaran umumnya. Nanti insya Allah akan kita detailkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin tidak bisa satu pertemuan langsung ya, mungkin hanya beberapa keluarga dulu. Kita cicil-cicil nanti insya Allah. Sampai di sini dulu mungkin ada feedback atau pertanyaan diskusi. Padahal boleh disampaikan. Kalau dari saya ini sih, Seth. Kalau ada apa kamus yang nggak bisa ngasih konteks artinya dan penggunaannya, itu mungkin ini sih lebih baik. Soalnya yang di quransorof.com kayak kurang ini sih, kurang detail penjelasannya. Kayak Iya, konteksnya kayak gimana itu. kalau eh, kalau konteks lagi-lagi terkait ini ya tentang kalimatnya ya detailnya. Hmm. Cuman kalau di sini ada Quran, muncul nggak di sini ya Quran Ma'ani? Nah, di sini Al-Ma'ani. Nah, di sini bisa. Kalau di sini saya belum pernah coba pakai yang ini ya, pakai yang web. Di sini search-nya, nah di sini ya misalkan kata Al-Quran, nah munculnya mushaf. Nah, kemudian ini kalau Al-Ma'ani itu lebih detail biasanya secara makna. Cuman kalau versi webnya saya belum pernah makainya ini. Oh, tinggal masukin aja di sini ada. Nah, misalkan kata zahaba ya, kita coba ya. Zahaba, enter. Oke. Nah, di sini kata kata zahaba ya, zahab ya, ini bisa bermakna emas ya, bisa bermakna dia pergi kalau konteksnya di Al-Qur'an ya. Ini konteksnya umum. Nah, ini konteks di Quran juga ada zahab ya, zahabun ya. Kemudian ya, di sini kalau konteks detailnya makanya di sini ya. Kalau konteks detailnya di sini kan sama-sama ada di Quran ya. Sama-sama zahaba, Hmm. sama tapi artinya beda-beda. Nah, yang menyebabkan beda itu apa? Konteks ininya, kalimatnya itu. Dia membicarakan apa gitu. Nah, jadi ada yang dia bermakna kata kerja, ada yang bermakna Islam, itu tergantung nanti konteks ininya, konteks kalimatnya. Memang nggak bisa, kalau kamus itu kan memang defaultnya cuma satu kata ya. Nah, kalau Iya. panjang itu nanti larinya ke tafsir, penjelasan tadabur, begitu. Biasanya begitu. Cuman kalau Oh. dari makna secara umum di sini ya contohnya. Nah, ini contoh kalimat secara umumnya. Cuman nggak tahu di sini bisa terhubung nggak ya dengan ayatnya.
Nah, ini kalau dalam Al-Ma'ani ini kita bisa nyari padanan yang mirip dengan katanya, kata zahaba. Misalkan zahibun. Nah, zahibun. Nah, ini muncul lagi penjelasan. Jadi kalau ada kata-kata yang mirip, kita bisa cari di sini. Hmm. Ini satu. Kalau kemudian yang kedua, kalau kamus ya, ada kamus namanya apa namanya? Mahmud Yunus ya. Nah, ini lumayan sering dipakai begitu ya, Mahmud Yunus nih. Kami dulu pas di Mahat Ali disarankan juga pakai ini, Mahmud Yunus ya, ini eh, mirip sama seperti kamus tadi, cuman ini versi kitabnya gitu ya. Nggak ada di sini ya, kalau versi webnya nggak ada kayaknya. Gitu. Jadi memang kalau mau cari eh, apa konteks detailnya itu memang harus ditafsir ya. Kalau konteks Quran berarti nanti larinya ke tafsir penjelasannya seperti apa. Cuman kalau kata secara umum, nah itu bisa dicari dengan kamus gitu ya. Maksud secara umumnya ada berapa pengertiannya itu bisa cari di kamus. Nah, yang kita lakukan di sini, yang di unit ini nanti adalah pendekatan secara umumnya gitu ya. Nah, misalkan di sini anzala dengan nazala. Nah, ini sudah beda gitu ya. Ini nazala turun ya. Pelakunya ikut turun, pelakunya yang turun. Kalau nah, di sini menyebabkan suatu turun, tapi pelakunya nggak harus turun ya. Nanti coba kita kontekskan dengan ayatnya. Nah, gitu. Jadi lebih ke arah sana pendekatan kita. Kalau detailnya memang eh, nanti tergantung kata-kata pengiringnya gitu ya. Sebelum atau setelahnya bicara tentang konteks apa, nah itu detailnya di situ. Nah, cuman pendekatan yang bisa kita lakukan hanya di sini. Gitu Mas Bibias mungkin. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Ya, Ustaz. Ini ada app nih, Alma Ani, saya ada nemu. Ada ya? Mhm. Iya. Ini versi webnya. Cuman saya memang belum pernah pakai yang versi webnya. Sering lebih enak pakai ini, pakai apa namanya? Android ya bisa ya, pakai AP. Hmm, hmm, hmm. Karena ngetik Arabnya biasa susah. Nah, di sini ternyata ada ininya, keyboard Arabnya. Nah, ini. Iya. Oke, oke, siap. Cek. Syukran, Ustaz. Apaan? Yang lain boleh? Ustaz, Ada tanggapan? Boleh, silakan Pak Ali. eh, Al-Ma'ani tadi kan ada yang di atas Ustaz, saya penasaran juga yang ke Ya. atas lagi. Itu di situ ada kata Al-Qur'an ya. Ini penggunaannya gimana ya? Kata Kata Al-Qur'an Al-Quran. Coba ya, di cek, atas cek. di atas itu Ustaz. Diklik di Gimana? samping sinonim anonim gitu kan. Nah, kata Al-Qur'an itu. Sinonim. Oh ini, Nah, di sampingnya Ustaz. sampai ini Quran Quran. buat. Iya. Oh ini jadi bahasa ini nih. Oh, tadi di di Anda udah Boleh. di Indonesia Ustaz. Ini, ini ya kata Al-Quran. Ini untuk apa ya Ustaz? Penggunaannya. Ini saya juga masih agak kagok ini dengan versi webnya nih. Wuduhul kalimat atau jumlah bahasa. Oh, masukin jumlah atau kalimat. Misalkan kita masukin, Dahaba gitu tadi kan ya Ustaz. misalkan ya. Kayaknya konteks di Al-Quran ini kayaknya. Itu Enggak, Dahaba enggak. gitu. Di Quran Misalkan itu ya. surat apa aja gitu kan Ustaz? Iya, Ada nggak? betul. Betul, betul. Heeh. Cuma di Ini mananya Ustaz? gimana? Oh, suratnya berarti yang itu ya di Al-Baqarah ya kan Ustaz, ya? Iya, di sini kan ada Al-Baqarah, Iya Hud, ini ya. Hud. Oh, Nah, ini konteks iya iya ayatnya bicara tentang Zahaba. iya iya iya. Ustaz. Masuk biasanya ada jumlahnya di sini berapa ya? Di sini nggak ada ya. Terangkan ada jumlahnya. Iya Dan iya iya. Alhamdulillah Ustaz, sudah lebih membantu lagi. ya, ini kalau mau Iya. cari indeks biasanya lebih banyak lagi nih. Mm-mm. Iya Ustaz. Oke. Baik Ustaz. Ye, ada lagi Mas Arif? Cukup? Ya, kalau Kita cukup, cukup Ustaz. ya boleh.
Cukup ya? Oke. Kita kalau cukup untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti pekan depan kita masuk ke eh, keluarga asrama dan beberapa keluarga nanti ya. Kita cicil-cicil lah sedapatnya berapa ya. Intinya nanti juga dikontekskan beberapa contohnya nanti kita ambil dari Al-Quran ya. Konteksnya, pengertiannya gitu ya. Maknanya gitu ya. Nanti coba kita sesuaikan dengan Al-Quran ya. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambar yang lebih detail ya terkait tentang sorof ya, sorof dan juga mulai ini mungkin ya di unit ketiga ini mulai latihan menerjemahkan gitu ya. Nah, jadi karena nanti setelah unit ketiga ya, unit keempat dan seterusnya pasti ada latihan itu adalah menerjemahkan. Nah, nanti insya Allah coba kita pelajari detail insya Allah di pertemuan yang akan datang. Baik, syukran jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kefahaman pada kita semua dan juga kesabaran insyaallah dalam setiap proses membersamai diri dengan kalamullah ya sebagaimana eh, nasihat yang sampai kepada kita ya bahwasannya sebaik-baik nasihat ya adalah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal ini adalah kalamullah. Mudah-mudahan nasihat dari Al-Quran bisa senantiasa menjadi petunjuk ya dalam kehidupan kita ya. Sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim ya. Petunjuk yang mengarahkan kita tetap di jalan eh, yang lurus begitu ya. Jadi uniknya kata ini gitu ya, ihdinas siratal mustaqim bukan berarti kita cepet-cepetan gitu ya. Sebagaimana orang yang lomba lari begitu ya, sprint gitu ya. Tapi justru kita diperintahkan kayak ibarat lari itu lari maraton gitu ya. Seberapa kuat kita ada di track ini gitu. Jadi kalau kita meninggalnya di track yang masih track yang lurus, insya Allah kita selamat ya. Tapi yang menjadi masalah ya, yang menjadi masalah kalau kita melipir gitu ya. Melipir cari jalan lain, akhirnya tidak ada di jalur utamanya, ya jalur yang kita inginkan. Nah, ini yang repot gitu ya. Lari kencang gitu, tapi ternyata yang dituju adalah jalur lain. Nah, tapi Allah inginkan itu adalah kita tetap berada di jalan yang lurus gitu ya, jalan yang Allah tetapkan siratal mustaqim. Ya, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, insya Allah tetap di jalan yang sama dengan jalannya para nabi, para rasul, dan sampailah kita nanti insya Allah kemuliaannya berkumpul beserta dengan para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Jazakallah Ustaz. khairan. Jazakallah. Wa yakum.